kita lihat pantauan arus balik dari pintu gerbang tol Kali Kangkung pada Sabtu malam terpantau ramai lancar. Dari data yang dihimpun Posko Pengamanan Gerbang Tol Kali Kangkung sejak Sabtu pagi hingga Sabtu sore sudah ada sebanyak 45.430 kendaraan yang melintas. Peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di pintu tol Kali Kangkung arah Jakarta terus terjadi. Penerapan one way lokal Jawa Tengah diberlakukan secara situasional, yakni dari gerbang tol Salatiga ke gerbang tol Pejagan di Brebes. Kita bergeser ke rest area kilometer 130 tol Cipali yang jadi salah satu titik kepadatan pemudik. Sementara kendaraan pemudik menuju ke Jakarta yang melaju di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ramai lancar. Sementara itu penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen mencapai lebih dari 18.000 orang. PT KAI Daob 1 mencatat sebanyak 21.073 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada arus mudik Lebaran 2025. Untuk mengetahui langsung kondisi di pintu tol Kali Kangkung pada malam hari ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jinawi Rana dan juru kamera Jebre Roy. Halo malam Jinawi, kalau di tol Kali Kangkung bagaimana kondisinya di puncak arus balik jelang besok akan diterapkan one way nasional di sana? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Ini menurut pantauan kami di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini terpantau ramai lancar. Tumpukan antrian kendaraan ini tidak terlalu panjang Friska, berkisar sekitar 5 hingga 10 kendaraan. Dan juga gardu pembayaran ini dibuka seluruhnya, ada sekitar 12 gardu pembayaran utama dan juga ada disediakan 4 gardu pembayaran satelit dan juga tidak lupa ada 7 mobile reader yang disiagakan. Kemudian kalau melihat dari kemarin ini melihat adanya bangkitan arus kendaraan dari arah timur, kemudian arah selatan dan arah utara wilayah Jawa Tengah dan aglomerasi dari seluruh wilayah Jawa Tengah, ini ada bangkitan arus kendaraan sehingga diberlakukan one way lokal atau one way parsial di Jawa Tengah mulai dari gerbang tol Kali Kangkung hingga menuju ke gerbang tol Pejagan di Brebes. Nah, dari informasi yang kita dapatkan karena dari pagi hingga malam sekitar jam 6 pagi hingga jam 6 petang ini setidaknya ada 45.430 kendaraan yang melalui gerbang tol Kali Kangkung dengan rata-rata kendaraan sejumlah 4.000 hingga 4.500 kendaraan yang melintas setiap 1 jam. Hal ini membuat one way diperpanjang dari sebelumnya dari gerbang tol Bawen ini dimundurkan begitu sehingga dibuka dari gerbang tol Salatiga menuju ke gerbang tol Kali Kangkung sejak sore tadi sekitar jam 4:30 sore. Kemudian diteruskan dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Pejagan di Brebes. Seperti itu Friska. Kalau dari pantauan kami sendiri, meskipun ini terjadi kepadatan arus lalu lintas begitu, namun angkanya tidak mencapai hingga 5.000 dan selalu konsisten di angka 4.000 hingga 4.500. Sementara kalau tumpukan kendaraan sendiri ini memang tidak terlihat seperti itu karena seluruhnya dibuka di gerbang tol di dalam kota Semarang sendiri, baik dari seksi A, seksi B dan juga seksi C. Selain itu dari kepolisian juga selain menerapkan one way lokal di area tol Semarang, kemudian dari Bawen dan juga dari Salatiga, ini juga melakukan rekayasa lalu lintas di jalur arteri dan juga di titik-titik yang terpantau adanya titik kemacetan. Seperti itu, Friska. Baik, Jinawi Rana dan Jebre Roy yang memantau dari gerbang tol Kali Kangkung. Puncak arus balik diprediksi malam ini hingga esok, sehingga pengendara diharapkan semakin menjaga kondisi jelang puncak arus balik ini. Terima kasih kawan-kawan.
Berikutnya saudara, ada kabar baik dari Timnas Indonesia U17 yang berhasil menumbangkan Korea Selatan 1-0 di laga grup C Piala Asia U. Setelah merayakan lebaran di kampung halaman, warga yang mudik akan kembali ke kota perantauannya. Biasanya mereka kembali ke kota dengan membawa kerabatnya. Pemerintah Jakarta secara tegas menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang terbuka bagi para pendatang baru. Libur lebaran sebentar lagi usai. Warga yang telah merayakan lebaran di kampung halamannya mulai kembali ke perantauan melanjutkan rutinitas. Biasanya banyak dari para perantau tersebut mengajak keluarga atau rekan ikut mengadu nasib di kota-kota besar, terutama Jakarta. Untuk kerja di Jakarta itu apa pengen punya kerjaan tetap atau ya pengennya sih kerjaan tetap ya, cuman susah kan. susah? Ya Kenapa susah kan? ya susah nyari kerjaannya tuh, soalnya kan saya lulusan SMP. Lulusan SMP. Iya. Berarti harapan akan itu cuma kerja di sebagai Ya, proyek. cuman proyek aja itu. Tujuannya mau ke Jakarta. Kenapa di Jakarta gimana, mau dapat cari kerja atau Ya, di Jakarta pertama kali kerja, nanti pekerjaan di bidang IT. gitu? Berarti sebelumnya sudah punya keahlian. Iya, sebelumnya di Madiun udah ada bidang IT juga. Apa yang menjanjikan di Jakarta, Mas? Mungkin kalau menjanjikan sih nggak ada ya, karena emang kerjaan saya di sana. Dan mungkin di Jakarta yang paling baik sih terkait transportasi umumnya lebih. Ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Jakarta terbuka bagi para pendatang. Namun Pramono mensyaratkan siapapun yang masuk ke Jakarta harus punya kartu identitas atau KTP. Dalam kondisi ekonomi yang sekarang pasti ada orang yang kemudian menaruh harapan pengen datang ke Jakarta. Betul. Sebagai pendatang. Maka saya mengatakan kami tidak akan menerapkan operasi justisia. Tetapi yang diterapkan adalah siapapun yang akan masuk Jakarta harus mempunyai identitas. Maka KTP manapun itu identitas. KTP harus punya identitas. Kalau tidak punya identitas kan tidak bisa untuk bekerja dan sebagainya. Sehingga harus ada identitas. Maka Dukcapil kami minta untuk menyelenggarakan siapapun yang akan itu dicek untuk identitasnya. Bukan justisia kemudian orang suruh balik dan enggak. Jakarta terbuka bagi siapa saja. Meski situasi ekonomi saat ini masih diliputi ketidakpastian, namun Jakarta dan kota-kota di sekitarnya masih menjadi magnet bagi para pendatang atau pencari kerja. Ekonom Bima Yudhistira menilai 70% perputaran uang di Indonesia masih berada di sekitar Jakarta. Inilah salah satu faktor yang memicu urbanisasi ke Jakarta. Karena masyarakat yang ada di desa ini banyak yang melihat bahwa prospek ketenaga kerjaan, lapangan kerja, karir yang lebih bagus itu ada di kota-kota besar, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya masih memiliki andil 70% dari peredaran uang di seluruh Indonesia. Meskipun kondisi ekonomi cenderung melambat dan banyak industri yang sekarang cenderung mengurangi rekrutmen karyawan baru, tapi bagi para pencari kerja yang ada di desa yang penghasilannya hanya bergantung pada perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, dan harga komoditas khususnya di luar Pulau Jawa sedang mengalami tren penurunan, maka ini akan memicu masyarakat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di kota-kota besar. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta menunjukkan pada tahun 2023 jumlah pendatang pasca lebaran ke Jakarta hampir mencapai 26.000 orang. Pada tahun 2024 turun menjadi sekitar 16.000. Sementara tahun 2025 jumlah pendatang baru ke Jakarta pasca lebaran diperkirakan antara 10.000 hingga 15.000 orang. Meski tidak melarang pendatang baru masuk ke Jakarta, namun pemerintah Provinsi Jakarta mengingatkan agar pendatang punya bekal keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Tim Liputan, Kompas TV.
Berikutnya saudara, kabar baik dari Timnas Indonesia U17 yang menumbangkan Korea Selatan di laga pembuka grup C Piala Asia. Kemenangan ini membuka peluang Indonesia ke Piala Dunia U17. Meriahnya suasana di ruang ganti pemain Timnas U17 saat mengalahkan Korea Selatan 1-0 dalam penyisihan grup C Piala Asia U17 di Arab Saudi. Para pemain dan ofisial larut dalam kegembiraan karena mampu menaklukkan Korsel yang pada 2023 merupakan runner-up kejuaraan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Timnas U17 mampu menunjukkan mental juara dan mampu bangkit meski terus menghadapi tekanan. Namun ia meminta para pemain tak cepat puas karena masih ada pertandingan melawan Yaman dan Afghanistan. Kemenangan ini menempatkan Timnas U17 sementara di peringkat kedua klasmen. Di atasnya ada Yaman yang meskipun sama-sama meraih 3 poin, tapi unggul selisih 2 gol hasil pertandingan pertamanya melawan Afghanistan. Sementara Korea Selatan dan Afghanistan di posisi ketiga dan keempat. Nantinya hanya 2 peringkat terbaik di grup yang berhak lolos ke perempat final sekaligus lolos ke Piala Dunia U17. Pengamat sepak bola Binder Singh menyebut di pertandingan selanjutnya melawan Yaman dan Afghanistan, mental dan kepercayaan pemain timnas harus diperbaiki. Kalau saya melihat dari para pemain kita yang bermain semalam, memang semangat juangnya luar biasa, disiplinnya bagus, fisiknya kuat, staminanya prima, tapi dari segi mental, nah ini yang saya melihat memang belum terbentuk gitu. Mungkin karena pertandingan pertama ya semalam ya langsung berhadapan dengan raksasa kan, langsung berhadapan dengan tim kuat Korea ya. Mungkin para pemain masih merasa nervous ya, masih agak khawatir. Masih meraba-raba juga ya, Bung ya? Ya karena pertandingan pertama itu kan selalu sulit ya. Tapi saya harapkan di next match lawan Yaman, ya para pemain mentalnya harus lebih kuat lagi karena lawan Yaman jika Indonesia menang, maka kemungkinan besar akan lolos ke Piala Dunia kan? Oke, Bung Binder, kalau di atas kertas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke perempat final sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025. Karena itu, laga menghadapi Yaman pada 7 April, lalu menghadapi Afghanistan pada 10 April harus dipersiapkan dengan maksimal. Tim Liputan Kompas TV. 2 kabar gembira dari dunia sepak bola Indonesia ya. Yang pertama 1-0 melawan Korea Selatan. Iya. Sebelumnya tim senior 1-0 juga melawan Bahrain. Iya. Semoga ini kabar baik buat skuad Garuda ya, Cing ya. Betul, U17 lawan Yaman itu akan bisa menang asal Yaman kalah. Ya itu memang benar dong ya, kalau satu menang pasti satunya kalah. Betul, ya. Kalau seri juga nggak usah lah ya, menang aja lah sekalian ya. Betul, ya. Jadi memelihara kans untuk masuk ke Piala Dunia U17. Yes, dan ini jadi akhir dari Sapa Indonesia Malam Akhir pekan kali ini. Kami pamit dulu ya, sampai ketemu lagi pekan depan. Pekan depan kita nyanyi nggak kira-kira? Harusnya sih iya ya. Ntar lihat dulu ya, semoga bisa menghibur dengan nyanyi. Pertanyaannya kehibur atau enggak ya? Paling enggak kita kehibur berdua. Iya. Saya Friska Clarissa. Saya Abdul Aryan, sampai jumpa. Percayakan informasi arus mudik Anda pada Kompas TV. Mudik Gesit 2025.